Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan judul Kristus datang untuk memanggil orang berdosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Markus 2 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mari kita ikuti penjelasannya. Ia yang turun dari sorga untuk menjadi teladan bagi kita, menghabiskan hampir 30 tahun hidup seperti orang biasa. Bekerja sebagai tukang, tetapi selama waktu ini, ia mempelajari firman dan pekerjaan Allah, dan menolong, mengajar orang-orang yang dapat dicapai pengaruhnya. Ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Inilah pekerjaan semua orang yang menjadi pengikut-pengikutnya. Dalam hati yang dijamah oleh kasihnya, ada kerinduan untuk bekerja bagi dia. Biarlah kerinduan ini didorong dan dituntun dengan benar. Apakah di dalam rumah, di tetangga, atau di sekolah, keberadaan orang-orang miskin yang menderita, yang terbuang atau yang bernasib malang, harus dihargai. Bukan sebagai orang yang bernasib malang, tetapi sebagai yang memperoleh kesempatan berharga bagi pelayanan. Dalam pekerjaan ini, seperti pada semua pekerjaan yang lain, kecakapan diperoleh dalam pekerjaan itu sendiri. Oleh pelatihan dalam tugas-tugas hidup yang biasa dan di dalam pelayanan terhadap orang-orang yang kekurangan dan menderita, keefisienan dapat dipastikan. Tanpa ini, usaha-usaha yang tadinya disangka terbaik sering tidak berguna, bahkan berbahaya. Di airlah orang belajar berenang, bukan di darat. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 253. Sebagian besar pekerjaan Kristus terdiri dari tanya jawab secara perorangan. Ia amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarkannya, dan yang satu jiwa itu telah membawa pengetahuan yang diterimanya kepada ribuan orang. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 251. Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya. Jika ia menyerahkan dirinya kepadanya, penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui satu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 259. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan satu kekuatan berkat rohani bagi kami semua para pendengar. Dan lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya. Jika ia mau menyerahkan dirinya kepadanya, penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti dia dalam pikiran dan tabiat. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, dan juga perizinannya. Kiranya Tuhan memberkati, agar setiap dinas instansi yang akan ditemui, ada kemudahan-kemudahan dengan kuasa Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk para tukang dan juga material yang mereka gunakan, agar dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk para guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, dan juga mahasiswa dan para dosen di setiap lembaga pendidikan. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, lindungi mereka, dan curahkan juga berkat dan sukacita bagi kehidupan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka juga selalu berusaha untuk terus belajar mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.